السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, jamaah salat Jumat Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, marilah tak henti-hentinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kita bisa beribadah, melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga dengan syukur yang telah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah dan terus-menerus menambah nikmatnya kepada kita, sehingga iman Islam kita terjaga, kesehatan kita terjaga, dan nikmat-nikmat yang lain ini senantiasa melimpah pada diri kita. Salawat dan salam tak lupa semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Dan semoga kita termasuk di antara umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, berpegang teguh kepada ajaran beliau, dan semoga kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita, bisa masuk surga bersama-sama dengan beliau. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, saat-saat ini kaum muslimin umat Islam dihadapkan pada berbagai pemberitaan, informasi atau kejadian-kejadian di mana antara kebenaran dan kebatilan sulit untuk dibedakan. Hari ini banyak orang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Banyak orang-orang yang benar dipersalahkan, banyak orang-orang yang salah dipuja-puja. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mari kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah yang beliau ajarkan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jadilah kalian aliman au muta'aliman. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik. Rasulullah SAW memberikan atau perintah menjadikan kita agar menjadi salah satu dari 4 golongan dan jangan menjadi golongan yang kelima. Yang pertama, jadilah kalian itu aliman, orang alim, orang yang berilmu, orang yang mengetahui.
Karena orang alim ini mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dan melalui orang-orang yang berilmu inilah kita akan mendapat pencerahan. Kita akan bisa mengambil, menentukan sikap dan langkah yang harus kita tentukan. Hadirin rahimakumullah, sungguh umat Islam saat ini telah begitu banyak kehilangan ilmu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan al-Islam, ilmu ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala berlahan demi berlahan. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana Allah mengambil ilmu?" Yaitu Rasulullah menjawab, yaitu dengan diwafatkanlah para ulama. Dalam 2 tahun ini kaum muslimin terutama di Indonesia, di negeri kita, sudah hampir lebih dari 700 ulama meninggal dunia. 700 ulama meninggal dunia. Artinya begitu banyak orang yang berilmu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tampil hari ini banyak orang-orang yang tidak berilmu, ilmunya sedikit, tapi mereka menyampaikan ini dan itu, sehingga mereka menjadi termasuk orang-orang yang sesat, dan bahkan lebih parah lagi, mereka menyesatkan. Mereka buat peraturan-peraturan, mereka buat undang-undang, mereka buat segala situasi dan kondisi yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran yang seperti diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin rahimakumullah, maka pesan Rasulullah SAW ini, jadilah kalian orang berilmu. Maka mari kita jadikan diri kita ini orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mencari tahu sebelum kita bersikap, untuk belajar sebelum kita share. Karena begitu banyak berita hoaks yang ternyata kita share tanpa kita ternyata tidak ngecek kebenarannya. Hadirin rahimakumullah, orang alim, orang yang mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan hari ini kita begitu banyak kehilangan orang alim. Yang kedua, Rasulullah SAW, kalau kita belum mampu menjadi orang alim au muta'alliman, maka jadilah kalian itu orang yang belajar. Maka mari kita belajar. Kalau kita ini bukan orang alim, maka kita jadikan diri kita ini, kebiasaan pada diri kita adalah belajar, belajar, dan belajar. Tidak perlu kita kemudian menilai segala sesuatu. Wah, ini baik, ikuti. Wah, ini kelihatannya baik, kita share. Wah, ini setelah kita baca begini dan begitu, tanpa kita mempelajari terlebih dahulu. Karena bisa jadi apa yang menurut kita baik kelihatannya, bisa jadi itu justru lebih menyesatkan daripada kita tidak menyampaikan. Hadirin rahimakumullah, inilah pesan Rasulullah. Kemudian kalau kita ini bukan pembelajar, minimal yang ketiga, au mustami'an, jadikan diri kita ini orang-orang yang mendengar. Tidak usah perlu banyak bicara, kita dengarkan. Kita filter dalam diri kita, oh ini yang disampaikan baik, benar, saya laksanakan. Oh yang kita dengar ini sesuatu yang tidak baik, tidak benar, tidak kita laksanakan. Mustami'an, minimal kita senantiasa diingatkan bahwa kita selalu berusaha untuk melakukan kebaikan. Karena orang yang tidak suka mendengarkan kebaikan, maka sungguh dia ini telah jauh sekali tersesat. Hadirin rahimakumullah, atau kalau yang tidak mampu kita menjadi aliman au muta'aliman au mustami'an, maka jadilah diri kita ini yang keempat, yaitu au muhibban, orang-orang yang cinta terhadap ilmu, cinta terhadap kebenaran. Ketika kita melihat ada sesuatu yang tidak benar, minimal hati kita ini menolak.
kalau di depan mata kita ditontonkan sesuatu yang tidak adil, ketidakadilan, sementara kita bukan orang alim, kita juga bukan pembelajar, tapi kita mendengar, maka muhibban ini adalah orang yang menolak kejahatan dengan hatinya. Dan dia mendukung kebaikan demi kebaikan yang terlaksana. Ada pengajian, nyumbang. Oh, di Masjid Pangan Diponegoro ini kajian rutin, kajian melalui media sosial, butuh pembiayaan, butuh dana, butuh sumbangan, kita sumbang. Itu muhibban, cinta agar kebenaran ini tersampaikan kepada umat Islam, cinta agar keadilan ini ditegakkan di antara manusia. Hadirin rahimakumullah, jadilah 4 orang atau salah satu menjadi 4 kelompok ini. Karena 4 kelompok inilah yang semoga kelak di yaumil qiyamah adalah termasuk orang-orang yang selamat. Rasulullah SAW menyampaikan, wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima, fatahlik, maka kamu akan celaka. Siapa orang yang kelima ini? Dia bukan orang yang berilmu, dia tidak mau belajar, bahkan dia tidak mau mendengarkan kebenaran, dan bahkan dia itu tidak cinta dengan kebenaran. Dia menolak ketika keadilan ditegakkan, bahkan dia mendukung kemungkaran. Dia tidak suka kalau ada pengajian-pengajian, maka dia berusaha bagaimana pengajian tidak terselenggara, bahkan kalau perlu dibubarkan. Orang-orang ini tidak suka kalau Islam ini diajarkan di sekolah-sekolah dengan cara yang benar, maka sejarah Islam dirubah di kotak-katik. Dia tidak suka kalau Islam ini menyampaikan kebenaran kepada semua umat manusia, maka dia berusaha dengan segala macam cara agar ajaran Islam ini tidak pernah tersampaikan kepada umat Islam. Bahkan mereka dengan terang-terangan menghalang-halangi umat Islam dari ajaran Islam. Dia ciptakan pemahaman-pemahaman yang jauh dari kebenaran Islam. Dia masukkan kesenangan-kesenangan pada dunia-dunia bagi anak-anak muda, agar anak-anak muda tidak lagi mau belajar. Anak-anak kita dijauhkan dari majelis-majelis ilmu. Anak-anak kita, generasi muda kita dijauhkan dari ajaran agama. Dibuatlah konser-konser musik, dibuatlah alat yang melalaikan. Kemudian dibuat segala macam kegiatan acara yang jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Jamaah rahimakumullah, dan hari ini, saat-saat ini, suasana seperti itu begitu kental kita rasakan. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan kita sekalian, kita benahi diri kita masing-masing, dari dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan terdekat kita, orang-orang yang mengenal kita, dan jika mampu, ketika kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan, pangkat dan jabatan, kita manfaatkan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan yang benar itu benar, dan menunjukkan yang salah itu salah. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa agar kita senantiasa tetap istiqomah dalam kebenaran. Dan doa ini sangat patut, sangat seharusnya kita baca dalam waktu setiap saat. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, dan beri kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya, dan jauhkanlah dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil, dan beri kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ini adalah doa yang luar biasa yang mestinya kita ucapkan dalam setiap kali selesai kita sholat, karena pada saat-saat ini sungguh fitnah
dari informasi hoax, informasi yang keliru, informasi yang salah. Bukan sekedar informasi, tetapi lebih dari itu, pemahaman-pemahaman yang keliru, pemikiran-pemikiran sesat, bahkan anjuran-anjuran yang membuat agama ini menjadi lemah, yang membuat umat Islam ini menjadi terkalahkan. Hadirin rahimakumullah, tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dalam suasana pandemi, suasana yang kurang kondusif bagi umat Islam ini untuk menyelenggarakan kajian-kajian, maka PR besar bagi kita untuk belajar mandiri, berusaha mengisi waktu kita ini. Minimal terjadwal 1 hari kita jadwalkan untuk belajar, mengkaji agama Islam yang benar, dengan cara yang benar, dengan guru yang benar, sehingga kita mendapatkan pemahaman agama ini dengan benar. Hadirin rahimakumullah, kelak di yaumil kiamah, banyak orang yang menyesal karena mereka tidak belajar. Banyak orang yang menyesal karena mereka tidak beramal dengan amal yang benar. Banyak yang menyesal karena mereka merasa dirinya sudah melakukan yang benar, tetapi karena dilakukan tanpa ilmu, tanpa pengetahuan yang benar, ternyata amalan-amalan yang dilakukan adalah amalan yang tersesat. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, mari kita mulai dari diri kita, memperbaiki diri kita, membiasakan diri kita untuk belajar. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ilmu yang paling penting untuk kita pelajari dan kita ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu ilmu tentang Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka mari kita biasakan diri kita hidup dengan Al-Quran. Setiap waktu kita baca Al-Quran. Ketika ada waktu luang atau kita luangkan waktu minimal sehari 1 juz, kita berusaha membaca Al-Quran sehingga hidup kita tidak jauh dari Al-Quran. Kalau ada pengajian-pengajian, kita ikuti. Kalau kita sanggup datang, kita datangi. Kalau tidak sanggup, pakai medsos. Banyak sekarang kajian yang dilakukan lewat medsos, tapi sepi karena lebih tertarik dengan tampilan-tampilan yang lain. Oleh sebab itu, hadirin rahimakumullah, semoga Allah senantiasa memberi petunjuk, bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita selamat di dunia ini dan sampai kita diselamatkan di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatihi wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.